1837, 1847, 40 sehingga sampai 1901 sampai Ratu Victoria meninggal. Nah, di sini kan ada urutan-urutan kejadiannya. Ayo kita ekstrak menjadi sebuah tabel. Coba. Tahun 1819 adalah tahun kelahiran dari Victoria. 1837 ketika dia umur 18 tahun, apa kejadiannya? Urutan kejadiannya adalah menjadi ratu, betul sekali. Pada umur 18 tahun, tepat beberapa hari setelah dia ulang tahun, dia diangkat menjadi ratu karena raja yang sebelumnya meninggal dunia atau mangkat, yaitu kakeknya. Kemudian 1840 menikah. Mbak Siti Fajriah tidak bisa. Coba dicoba. Oh, nanti istirahat saya invite deh. Ya. Kemudian 1840 menikah. Dengan siapa? Menikah dengan Prince Albert. Loh, Edward itu bapaknya Mbak Gita. Nah, kemudian Pangeran Albert itu sepupunya sendiri. Kemudian 1861. Ini adalah tahun ketika Ratu Victoria sangat merasa depresi karena apa? Loss of the Prince Consort, atau suaminya meninggal dunia pada tahun itu. Pada tahun 1861. Dan sejak saat itu dia tidak mau memakai mahkota dan selalu memakai baju hitam. Dan kemudian dia merancang sebuah mahkota yang sangat kecil sekali untuk ditaruh pada kerudungnya, sehingga bisa ditaruh di atas kerudungnya. Pada zaman dahulu, seorang ratu atau putri itu biasanya ada veil, sejenis kerudung yang menutupi rambut. Jadi tetap rambutnya ditutup juga. Seperti itu. Kemudian pada 1876, apa kejadiannya? Tahu Empress? Empress itu adalah penguasa tapi perempuan. Kalau misalnya penguasanya laki-laki, dia emperor namanya. Jadi pada 1876 dia menjadi apa? Empress di mana? Di wilayah India, betul. Jadi negara persemakmuran Inggris yaitu India menjadi seorang penguasa dari negara persemakmurannya yaitu India. Seperti itu. Kemudian pada 1901 dia meninggal. Ada berapa anaknya? Ya betul, wafat atau meninggal. Anaknya 9. Dan seluruh anaknya yang ke-9 itu dia menjadi seorang ratu atau raja pada negara-negara yang di seluruh Eropa, seperti di Prancis, di Denmark, di Rusia, kemudian Austria, seperti itu. Jadi ke-9 anaknya itu masing-masing
dia nikahkan dengan misalkan putra mahkota di Rusia, kemudian dinikahkan lagi dengan putra mahkota di Denmark, kemudian dinikahkan menjadi dengan putri mahkota dari negara Austria, seperti itu. Betul. Jadi pada saat itu dibilang itulah masa keemasan di sana, karena seluruh putra mahkota atau putri atau penerus tahta dari negara masing-masing itu adalah masih kerabatnya Victoria. Tapi sayangnya Victoria memiliki satu penyakit, yaitu hemofilia, yaitu suatu penyakit kelainan darah, sehingga dia menyebarkan penyakit itu juga dari keturunan-keturunannya yang perempuan. Seperti itu. Nama penyakitnya adalah hemofilia. Hemofilia. Jadi satu jenis penyakit kelainan darah. Seperti itu. Makanya ketika ada pembantaian di Rusia mengenai tentang seluruh generasi terakhir dari Romanov itu adalah raja yang berkuasa pada rejim Romanov adalah rezim yang berkuasa pada Rusia pada zaman dulu. Ketika ada seorang yang mengaku bahwa saya adalah putri dari kerajaan Rusia pada tahun sekian, nama saya Anastasia. Dia mengetahui semua urutan kejadian dan masa kecil Anastasia, dan dia mengklaim dirinya bahwa dia adalah putri Anastasia. Tapi setelah dicek gennya dengan Ratu Elizabeth, ternyata tidak sama. Berarti penipuan. Seperti itu. Jadi diceknya dengan DNA-nya Ratu Elizabeth, karena mereka masih kerabat, seperti itu. Pernah dengar cerita ini sebelumnya? Belum? Suka cerita tentang seperti ini? Saya suka sejarah.